Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari sejenak kita kembali ke abad ke-7 di tanah Arab. Kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat, panglima perang, dan rasul utusan Allah. Namun, tahukah kita siapa di balik ketenangan beliau saat wahyu turun? Siapa yang merawat luka beliau setelah perang? Siapa yang mengajarkan ilmu rumah tangga? Mereka adalah para ummul mukminin, istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Nabi bukan didasari hawa nafsu, melainkan wahyu, perlindungan sosial, dan strategi dakwah. Dari 13 wanita mulia, 12 diantaranya adalah janda, mayoritas janda syuhada, dan hanya satu yang gadis, Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita kenali kisah mereka satu persatu. Pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid. Menikah, Nabi usia 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Penyebab, cinta tulus, kekaguman Khadijah atas kejujuran Nabi, dan dukungan dakwah. Kontribusi, istri pertama, wanita pertama memeluk Islam, menenangkan Nabi saat wahyu pertama, mendanai dakwah. Wafat, usia 65 tahun, 3 tahun sebelum hijrah. Kedua, Saudah binti Zamah. Menikah, usia lanjut janda tua setelah Khadijah wafat. Penyebab, melindungi Saudah yang masuk Islam dan diasingkan keluarganya, serta mengurus anak-anak Nabi. Kontribusi, istri yang penyabar, memberikan jatah gilirannya kepada Aisyah agar tetap bisa menjadi istri Nabi. Wafat, akhir kekhalifahan Umar bin Khattab sekitar usia 80-an. Ketiga, Aisyah binti Abu Bakar. Menikah, usia belia sekitar 6-9 tahun menurut riwayat terkuat, tinggal satu rumah setelah balik. Penyebab, perintah Allah untuk menurunkan ilmu fikih perempuan dan dakwah. Kontribusi, periwayat hadis terbanyak 2.210 hadis, cerdas, menjadi rujukan ilmu hukum setelah Nabi wafat. Wafat, usia 66 tahun. Keempat, Hafsyah binti Umar bin Khattab. Menikah, janda dari Hunais bin Hudzafah syuhada Badar. Penyebab, penghormatan pada Umar bin Khattab dan melindungi Hafsyah. Kontribusi, penjaga musyaf Al-Quran asli yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar. Wafat, usia sekitar 60 tahun. Kelima, Zainab binti Huzaimah. Menikah, janda syuhada perang. Penyebab, kasih sayang Nabi pada janda yang suaminya gugur. Kontribusi, julukan Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin karena kedermawanannya. Wafat, hanya hidup 2-3 bulan setelah menikah dengan Nabi. Keenam, Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Menikah, janda beranak banyak, suaminya Abu Salamah wafat syahid. Penyebab, mengurus keluarga syuhada. Kontribusi, cerdas, penasihat Nabi, penengah saat perjanjian Hudaybiyah. Wafat, istri Nabi yang paling terakhir wafat usia 84 tahun. Ketujuh, Zainab binti Jahsy. Menikah, pernikahan perintah Allah tertera di Al-Quran. Penyebab, menghapus adat jahiliyah bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Kontribusi, sangat dermawan, bekerja tangan sendiri untuk bersedekah. Wafat, usia 53 tahun. Kedelapan, Juwairiyah binti Al-Harits. Penyebab, pembebasan tawanan perang Bani Mustalik. Kontribusi, setelah dinikahi Nabi, seluruh keluarga dan sukunya masuk Islam. Disebut sebagai wanita paling berkah bagi kaumnya. Wafat, usia 65 tahun. Kesembilan, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Penyebab, janda yang suaminya murtad di Habasyah diselamatkan Nabi. Kontribusi, menjembatani hubungan Nabi dengan suku Quraisy, ayahnya adalah Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Wafat, usia 70-an tahun. Ke-10, Syafi'ah binti Huyai. Penyebab, tawanan perang Khaybar keturunan Yahudi Bani Nadhir atau keturunan Nabi Harun As. Kontribusi, memeluk Islam dengan tulus, menyatukan hubungan antara Islam dan Bani Nadhir. Wafat, usia 50-an tahun. Ke-11, Maimunah binti Al-Harits. Penyebab, istri terakhir Nabi yang dinikahi, kerabat dari Abbas bin Abdul Muthalib. Kontribusi, dikenal sangat bertakwa dan menjaga silaturahmi. Wafat,
usia 80 tahun. Tambahan dalam riwayat. Ke-12 Raihanah binti Zaid, menikah, Nabi usia 50 tahun kelima Hijriyah. Kisah, Raihanah berasal dari kaum Yahudi Bani Nadhir. Setelah konflik selesai, Nabi menawarkan Islam kepadanya. Setelah memeluk Islam, Nabi memerdekakannya dan menikahinya. Beliau dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga kehormatan dan teguh pada prinsipnya. Wafat tahun 10 Hijriyah, tak lama setelah Haji Wada. Ke-13 Maria Al-Qibtiyah. Kisah, Maria adalah hadiah dari Raja Mesir Mukaukis. Beliau masuk Islam dalam perjalanan menuju Madinah. Maria memberi kebahagiaan luar biasa bagi Nabi karena melahirkan putra bernama Ibrahim. Meskipun Ibrahim wafat saat bayi, 18 bulan, kehadiran Maria membuka jalan dakwah Islam ke tanah Mesir di kemudian hari. Wafat tahun 16 Hijriyah zaman Khalifah Umar. Dari kisah ini kita belajar bahwa 13 wanita mulia ini adalah pilar-pilar Islam. Mereka bukan sekadar pendamping, tapi guru, pejuang, dan penjaga wahyu. Semoga kita bisa mengambil teladan dari kesabaran, keilmuan, dan kedermawanan para ummul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.